Menggali imajinasi untuk karya inspiratif menulis kreatif. Apa itu menulis kreatif? Menulis kreatif adalah proses menciptakan teks yang tidak hanya informatif, tetapi juga menghibur, mengunggah, atau menginspirasi. Ciri utamanya meliputi: pertama, kebebasan ekspresi. Penulis memiliki kebebasan untuk bereksperimen dengan gaya bahasa, struktur, dan tema. Kedua, imajinasi. Karya kreatif seringkali berangkat dari ide-ide orisinal atau pengolahan ulang pengalaman pribadi. Ketiga, keterlibatan emosional. Teks kreatif dirancang untuk membangun koneksi emosional dengan pembaca melalui karakter, konflik, atau suasana. Selanjutnya, teknik menulis kreatif. Untuk menghasilkan karya yang menarik, penulis dapat menggunakan beberapa teknik berikut. Pertama, show don't tell. Daripada hanya menyatakan fakta, tunjukkan emosi atau situasi melalui deskripsi, aksi, atau dialog. Contoh, alih-alih menulis dia sedih, tulis air matanya jatuh perlahan saat ia menatap foto lama di tangannya. Kedua, pengembangan karakter. Ciptakan karakter yang kompleks dengan motivasi kelemahan dan perkembangan yang realistis. Ketiga, penggunaan bahasa figuratif. Metafora, simil, dan personifikasi dapat memperkaya teks dan menciptakan gambaran yang hidup. Struktur naratif. Gunakan alur yang terdiri dari pendahuluan, konflik, klimaks, dan penyelesaian untuk menjaga alur cerita yang menarik. Kelima, latihan reguler. Menulis jurnal, prompt kreatif, atau free writing dapat membantu mengasah imajinasi dan keterampilan. Lalu, pentingnya menulis kreatif. Menulis kreatif tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk mengembangkan empati melalui eksplorasi perspektif karakter yang berbeda, mengasah keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, memberikan ruang untuk refleksi diri dan ekspresi emosi, membangun identitas budaya melalui cerita yang mencerminkan nilai atau pengalaman lokal. Contoh karya menulis kreatif, cerita pendek, judulnya Jendela di Ujung Gang. Di ujung gang sempit yang selalu basah oleh rembesan air hujan, ada sebuah jendela kayu yang catnya sudah mengelupas. Setiap sore, seorang gadis kecil bernama Lila duduk di depannya, menatap keluar dengan mata penuh harap. Orang-orang di kampungnya menyebut jendela ajaib, karena Lila bersikeras bahwa ia bisa melihat hal-hal yang tak bisa dilihat orang lain. "Lila, apalagi yang kau lihat hari ini?" tanya Masari, tetangganya, sambil menyapu halaman. "Aku lihat kapal besar, Mak, berlayar di laut yang biru dengan burung-burung terbang di atasnya," jawab Lila. Suaranya penuh semangat. Masari hanya tersenyum mengangguk, lalu kembali menyapu. Ia tahu, di balik jendela itu yang ada hanyalah tembok tua dan tumpukan sampah. Tapi Lila tak pernah berhenti bercerita. Kadang ia melihat hutan lebat dengan rusa yang melompat, kadang pasar yang ramai dengan penjual ikan yang berteriak. Suatu hari, seorang pelukis muda lewat di gang itu. Ia mendengar cerita Lila dan memutuskan untuk mengintip jendela yang terkenal itu. Tapi seperti yang diduga, ia hanya melihat tembok kelabu, namun matanya tertuju pada Lila, yang sedang menggambar di selembar kertas bekas dengan arang. Gambarnya penuh warna meski hanya hitam, menggambarkan kapal, hutan, dan pasar yang ia ceritakan. "Gadis kecil," kata pelukis itu, "jendela ajaibmu bukan di sini." Ia menunjuk ke jendela kayu. "Tapi di sini." Ia menyentuh dahi Lila dengan lembut. Sejak hari itu, Lila mulai menulis cerita-ceritanya. Kertas-kertasnya dipenuhi dunia yang tak pernah dilihat siapapun kecuali dirinya. Dan kampung itu yang tadinya kelabu mulai hidup dengan kisah-kisah dari jendela di ujung gang. Analisis contoh. Cerita pendek di atas menerapkan beberapa teknik menulis kreatif. Pertama, show don't tell. Deskripsi seperti jendela kayu yang catnya sudah mengelupas dan mata penuh harap, menciptakan suasana dan emosi tanpa menyatakan secara langsung. Kedua, karakter. Lila digambarkan sebagai anak yang imajinatif, sedangkan pelukis muda berperan sebagai katalis yang memvalidasi kreativitasnya. Ketiga, bahasa figuratif. Frasa seperti jendela ajaib dan kampung yang mulai hidup menambah dimensi puitis pada cerita. Keempat, tema.
Cerita ini mengeksplorasi kekuatan imajinasi dan bagaimana kreativitas dapat mengubah perspektif terhadap realitas yang suram. Jadi kesimpulannya, menulis kreatif adalah alat yang ampuh untuk mengekspresikan imajinasi dan membangun koneksi dengan pembaca. Dengan menguasai teknik seperti show, don't tell, pengembangan karakter, dan penggunaan bahasa figuratif, penulis dapat menciptakan karya yang autentik dan mengunggah. Contoh cerita pendek Jendela di Ujung Gang menunjukkan bagaimana elemen-elemen ini dapat dijalin untuk menghasilkan narasi yang sederhana namun bermakna. Dalam dunia yang terus berubah, menulis kreatif tetap relevan sebagai cara untuk merayakan kemanusiaan dan kejayaan imajinasi. Referensi Tyler J. Creative Writing: A Practical Guide, New York Routledge. Sekian dan terima kasih.